Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu dari kami Madu Sialang Pak Danang. Wirausaha Madu Sialang itu udah kurang lebih 3 tahun yang lalu, yang mana memang di dalam berusaha diperlukan mengetahui proses-proses yang dilakukan terhadap madu hutan sialang untuk membentuk keyakinan daripada semua konsumen yang dimanapun berada. Pernik-pernik madu diantaranya adalah pengelolaan batang. Jadi batang tetap harus dijaga dengan harapan mengetahui sampai sejauh mana kegiatan daripada lebah hutan sialang. Kemudian juga melestarikan terhadap mungkin akibat-akibat dari gangguan, sehingga membuat lebah itu kalau ditunggu itu nyaman untuk dia bisa beraktivitas. Kemudian yang berikutnya adalah prapanen. Prapanen itu adalah persiapan daripada panen, yang mana mempersiapkan alat-alat seperti plastik, kemudian karung, kemudian pisau, sarung tangan, baju-baju. Safety harus kita lakukan. Dan berikut, kalau persiapan daripada alat sarana prasarana sudah, kita mengarah kepada pelaksanaan panen. Pelaksanaan panen dilakukan oleh orang tertentu yang namanya piawang panjat. Kemudian timnya di bawah ada piawang sambut. Masing-masing mempunyai kegiatan yang saling mendukung, sehingga pada saat pelaksanaan panen yang sebelumnya juga dilakukan dengan berdoa dulu, itu bisa berjalan dengan baik. Untuk menjalankan kegiatan panen itu pertama dilakukan adalah dengan memanjat, kemudian melihat dengan posisi sarang mana yang harus diturunkan, yang kepalanya, mana yang harus mungkin ditinggalkan seperti anaknya, mana yang sarang kosong yang harus diturunkan. Itu adalah tugasnya piawang panjat. Kemudian diiris mana mungkin yang ada madunya, kemudian juga dimasukkan dalam irisan, dimasukkan dalam plastik yang disebut dengan temalang. Kemudian dari plastik tersebut kalau sudah penuh, mereka diturunkan ke bawah dan akan disambut oleh piawang sambut. Piawang sambut bertugas untuk mengumpulkan hasil dari kerekan tadi, memasukkan di dalam karung plastik sampai dengan penuh, kemudian diikat. Berlanjut terus sampai dengan mungkin proses panen di atas itu selesai. Setelah selesai semuanya, karung plastik itu yang sudah berisi madu diangkat ke dalam mobil, kemudian dibawa kembali ke rumah, ke satu tempat. Kemudian kita lakukan penimbangan terhadap hasil yang dilakukan pada hari itu. Berikut pelaksanaan panen sudah dilakukan, maka berlanjut dengan kegiatan berikutnya adalah proses pasca panen. Pasca panen adalah mengurusi madunya, memisahkan antara lebah-lebah yang terikut pada saat mungkin proses panen. Itu dipisah-pisah, dicutik-cutik, kemudian setelah bersih itu akan terpisah nantinya. Ada 2 wujud, yaitu wujud sarang, yang nantinya sarang ini nanti kita iris-iris, kita tiris supaya madu yang ada di dalam kantong sarang lebah itu bisa turun ke dalam ember dengan sendirinya tanpa diperas. Kalau diperas itu strukturnya akan berbeda, rasanya pun akan berbeda. Jadi memang ciri khas karakter madu hutan sialang Pak Danang dilakukan dengan penirisan. Setelah itu madunya disaring, kemudian dimasukkan botol, kemudian sarangnya diiris-iris, kemudian setelah selesai maka dia akan dibuat lilin. Lanjut berikutnya adalah packing. Jadi packing kita lakukan. Kemudian setelah semua sesi itu sudah, harapan saya bahwa madu hutan sialang bisa dimanapun mungkin tersampaikan kepada konsumennya. Pak Danang, aku kenal Pak Danang ini. Dia sekarang produksi madu sialang asal dari Banyuasin, Bayung Lencir. Wih, kenal baik aku. Coba Pak Danang nih madunya semanis Pak Danang enggak? Itu madu organik, Pak. Ini madu organik. Ini ya, untuk oleh-oleh Sumatera Selatan, ku rekomendir ini. Dibawa kemana-mana, wadahnya bagus nah. Ini Pak Danang dewek, ini cak nyembuatnya nih, becaknya nih. Wih, Pak Danang, jangan cuma siko, ya. Banyak-banyak. Saya siap mengantarkan madu sampean semua ke seluruh Indonesia.